Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa psikologi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Fas Aroyan, dan juga ada Binti Isrofatun Nadiro, Khairun Analisa, dan juga Lutna Rahma Wijayanti. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang budaya dan persepsi. Teman-teman pasti nggak asing lagi dengan kata persepsi kan. Nah, jadi persepsi itu adalah proses di mana kita menafsirkan suatu kesan-kesan agar menjadi sebuah makna yang dapat diterima oleh akal kita. Atau persepsi juga dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap manusia, baik melalui pendengaran, penglihatan, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Sedangkan budaya sendiri yaitu didefinisikan sebagai tingkah laku, pola-pola, simbol-simbol, dan segala bentuk apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang diturunkan secara generasi ke generasi atau turun-temurun. Proses pembentukan persepsi. Menurut Walgito, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Psikologi Umum, menjelaskan bahwa persepsi terbentuk melalui 4 tahap. Yang pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, di mana ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Yang kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses fisiologis. Nah, di dalam proses ini, stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera diteruskan ke saraf-saraf sensoris. Kemudian tahap yang ketiga, tahap ini dikenal dengan nama proses fisiologik, yaitu merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Tahap yang keempat merupakan hasil yang diperoleh dari persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku manusia. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu kebutuhan biologis. Contohnya, ketika diberikan sebuah gambar yang kurang jelas kepada 2 orang, seseorang yang merasa lapar, dia akan mempersepsikan sebagai sebuah makanan. Sedangkan bagi seseorang yang merasa kenyang, itu hanyalah sebuah coretan. Yang kedua, ada pengalaman individu. Contohnya, ketika seseorang pernah digigit kucing pada masa kecilnya dan memiliki traumatik atas kejadian tersebut, ia akan cenderung menganggap kucing sebagai hewan yang suka menggigit dan menyakitinya. Berbeda dengan seseorang yang menyukai kucing, dia akan menganggap kucing sebagai hewan yang lucu dan imut. Kemudian yang ketiga, ada faktor status sosial dan ekonomi. Contohnya, buat orang yang terbiasa mendapat gaji 5 juta rupiah, keuntungan 500.000 tidaklah begitu menggembirakan. Karena menurutnya 500.000 itu adalah nominal yang kecil. Berbeda dengan pedagang kaki lima, jumlah 500.000 itu merupakan keuntungan yang sangat besar. Budaya mempengaruhi persepsi. Di sini, budaya sangat memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang dan persepsi seseorang terhadap hal-hal yang dia lihat, rasakan, dan alami. Melalui nilai-nilai budaya inilah seseorang akan menilai sesuatu sebagai sesuatu yang baik ataupun sebaliknya sesuai budaya yang ia yakini. Di sini terdapat 2 konsep bagaimana budaya mempengaruhi persepsi. Yang pertama, seleksi stimuli yang dipersepsikan dengan memberi perhatian kepada stimuli budaya. Jadi, budaya mempengaruhi apa yang kita perhatikan dan dipersepsikan. Yang kedua, memberikan makna kepada setiap hal yang kita persepsikan sesuai latar belakang budaya kita. Jadi, setiap stimulus yang kita terima, kita akan menilai atau memberikan makna tersebut sesuai latar belakang budaya yang kita yakini. Dari
penjelasan 3 teman saya tadi, saya akan memberikan contoh mengenai perbedaan persepsi. Saya akan mengambil 2 kasus. Kasus yang pertama mengenai gambar dan kasus yang kedua mengenai bahasa. Yang pertama mengenai gambar. Ketika ada seseorang yang diberikan satu gambar yang sama, maka setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda. Contohnya pada gambar ini. Pada gambar ini, persepsi saya adalah seorang ibu yang sedang bercerita kepada anaknya mengenai sebuah dongeng. Kemudian orang lain pasti akan memiliki persepsi yang berbeda. Mereka memiliki persepsi, contohnya seorang ibu ini sedang menasihati anaknya, atau ada yang lain, seorang ibu ini sedang memarahi anaknya. Kemudian pada kasus yang kedua, yaitu mengenai bahasa, saya mengambil dari 2 daerah, yaitu daerah Jawa dan daerah Sunda. Ketika orang Jawa dan orang Sunda mendengarkan kata-kata yaitu gedang, orang Jawa mengartikan gedang adalah pisang, sedangkan orang Sunda mengartikan gedang adalah pepaya. Kemudian satu lagi, ketika orang Jawa dan orang Sunda mendengarkan kata-kata cokot, orang Jawa mengartikan cokot itu adalah menggigit, sedangkan orang Sunda mengartikan cokot itu adalah ambil. Begitulah 2 contoh yang dapat saya ambil dari perbedaan persepsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya yang menonton. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.